طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدير عليه. حياكم الله بالسلام إخوان وأخوات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Akhlaqi Hamalatil Quran milik Al-Imam Abu Bakar Al-Husain Al-Ajurri Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kitab yang menjelaskan adab dan juga akhlak bagi para penghafal Al-Quranul Karim. Melanjutkan dari pertemuan yang lalu, kita telah sampai pada bab yang ketiga, As-salis, babu fadlil ijtima'i fil masjid lidarsil Quran. Ya. Jadi ini adalah bab yang menjelaskan terkait tentang keutamaan orang-orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid, untuk mempelajari dan juga mengajarkan ilmu Al-Qur'an. Ya. Jadi ini adalah salah satu fungsi dari rumah Allah, yaitu masjid, ya, digunakan untuk tarbiyah, ya, untuk memberikan pengajaran. Jadi tidak hanya sekadar, ya, barakallahu fikum, dilaksanakannya sholat kemudian selesai, tidak, tapi hidup masjid tersebut untuk mentarbiyah kaum muslimin. Di antaranya adalah memberikan pengajaran diniyah, ya, ilmu syar'i, di antaranya adalah Al-Qur'anul Karim, ya, membaca Al-Qur'an, mengajarkan tafsir daripada Al-Qur'an dan yang lain sebagainya. Jadi ini adalah keutamaan bagi orang-orang yang berkumpul, ya, al-ijtima', berkumpul fil masjidi, ya, di darsil Quran, untuk mempelajari ilmu Al-Quran. Kemudian di sini ada catatan kaki, ya, disebutkan di sini nomor yang pertama, kana salafu yudarrisuna wa yuallimuna al-Qur'ana fil masajidi bitariqatain. Ya. Jadi dahulu para salaf itu mereka mengajarkan, ya, Al-Qur'an, ilmu Al-Qur'an, yudarrisuna wa yuallimuna al-Qur'an, mengajarkan ilmu Al-Qur'an di masjid-masjid dengan dua metode, ya, dua metode pengajaran. Al-awwalu atau awalan, yang pertama yaitu at-talqin, ya, mentalkinkan, ya, mentalkinkan bacaan. Seperti apa mentalkinkan bacaan itu? Ya, bi an yaqra'a asy-syaikh al-Qur'ana ala man hadara min tulabihi kama kana Jibril alaihi salam yaqra'u 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mentalkinkan bacaan Al-Qur'an itu sebagaimana, ya, seorang syekh, seorang guru pengajar Al-Qur'an, ya, membacakan kepada
peserta yang hadir, yaitu para penuntut ilmu, para pembelajar dari kalangan para siswa, para santri, ya, secara langsung, ya. Ini adalah apa namanya, metode dari orang-orang yang belajar ilmu agama itu hendaknya mereka secara langsung, ya, hadir secara langsung, bukan secara online, bukan. Ya, karena belajar online itu adalah suatu kenikmatan, suatu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bukan dijadikan untuk bermudah-mudahan untuk belajar online, ya. Di afdolnya itu seorang itu belajar secara langsung, ya, hadir, melihat gurunya, demikian gurunya pun melihat para, ya, pembelajarnya, seperti itu. Jadi seorang syekh, seorang guru, seorang muallim, ya, itu mengajarkan Al-Qur'an di hadapan para pembelajarnya. Kama kana Jibril alaihi salam yaqra'u 'alan nabi, ya, sebagaimana ketika Jibril alaihi salam membacakan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena Nabi SAW itu seorang ami, ya, seorang yang apa namanya, buta huruf, ya, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan inilah salah satu mukjizat, ya. Nabi SAW beliau mengemban risaliyah, ya, kenabian itu dengan Al-Qur'an di antaranya, ya. Sehingga Nabi SAW mendapatkan, ya, Al-Qur'an itu dari bacaan Jibril alaihissalam, dibacakan secara langsung, ditalqinkan. Kemudian yang kedua, as-sani atau sanian, an yaqra'a at-talibu ala syaikhihi, ya. Bisa juga seorang murid, seorang santri, seorang pembelajar membaca langsung di hadapan gurunya. Ya, kalau tadi guru membacakan di hadapan muridnya, ya. Kalau sekarang yang kedua, murid membacakan di hadapan gurunya. Ya, kemudian apa? Fayusahhihu lahu qira'atahu. Ya, agar guru tersebut dapat membenarkan bacaannya. Ya, jadi seorang murid itu membaca kepada gurunya, ya, membacakan Al-Qur'an, kemudian nanti gurunya akan mensahihkannya, ya, apakah bacaannya sudah benar ataupun belum, seperti itu. Baik itu panjang pendeknya, ya, tartilnya, ya, dan lain-lain sebagainya. Kama amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ay yaqra'a alaihi al-Qur'an. Sebagaimana, ya, perkara ini telah diajarkan dan diperintahkan, ya, oleh Nabi SAW kepada sahabatnya, yaitu Ibnu Mas'ud. Nabi SAW memerintahkan kepada Ibnu Mas'ud untuk beliau membacakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Nabi SAW yang pertama itu ditalkinkan oleh malaikat Jibril, kemudian yang kedua adalah Nabi SAW mengajarkannya kembali kepada para sahabatnya, ya, sehingga Nabi SAW mengoreksi nanti bacaannya, seperti itu. Jadi adalah metode salaf, para salaf, ya, para ulama kita di dalam ilmu Al-Qur'an. Talqin dan juga sima'i, mendengar bacaan dari seorang murid. Kemudian di sini dikatakan ammal ijtima'u fil masjidi wal qira'ah, ya, al-jama'iyah bisautin wahidin falam yakun dzalika min hadis salaf as-salih walam yakun ma'rufan indahum bal lam dhaharat ankaru wa hadzaru minha. Ya, adapun berkumpul di masjid, ya, dan membaca secara jama'i, yaitu berjamaah, membaca bersama-sama, ya, dengan satu suara, ya, membaca suatu jamaah di masjid berkumpul membaca Al-Qur'anul Karim secara berjamaah, ya, maka ini tidak pernah falam yakun dzalika min hadis salaf as-salih, ya, ditunjukkan oleh para salaf, ya. Jadi ini bukan thariqahnya para salaf, tidak pernah diajarkan oleh para salaf. Dan ini tidak dikenal oleh mereka, walam yakun ma'rufan indahum, tidak dikenal oleh para salaf, ya. Sesuatu yang asing, sesuatu yang baru, muhdas, seperti itu. Bahkan ballam dhaharat ankaru wa hadzaru minha, bahkan ketika perkara ini mulai muncul, ya,
di tengah-tengah mereka, mereka mengingkari dan juga menghati-hatikan dari manusia. Ya. Jadi yang diajarkan oleh para salaf itu hanya ada dua metode di dalam mengajarkan Al-Quran. Mentalkinkan kepada ya kaum muslimin, kepada para pembelajar, atau mendengar secara simai, kemudian mengkoreksi seperti itu. Mentashih, membenarkan bacaan. Adapun berkumpul membaca semuanya, ya ini tidak dibenarkan, ini adalah bid'ah, ya kebid'ahan. Wallahu ta'ala jalla fi'ulahu a'lam. Dan perkara tersebut dari Hasan Ibn Atiyah wal Auza'i dan juga Al-Auza'i annahuma qala, keduanya beliau mengatakan awalu man ahdasa ad-dirasah, orang pertama, pencetus pertama yang mengajarkan metode seperti ini, yaitu berkumpul di masjid membaca bersama-sama fi masjid Dimashq, yaitu di masjid di suatu wilayah di kota Damaskus, ya, itu adalah Hisham ibn Ismail, ya, fi qudumihi ala Abdul Malik, ya, saat orang ini yaitu Hisham ibn Ismail tiba di Damaskus di masa pemerintahannya Abdul Malik bin Marwan. Wa rawa Ibnu Abi Dawud an-Dhahhak, dan juga diriwayatkan dari Abu Dawud As-Sistani Al-Hambali dari Ad-Dhahhak, beliau menukilkan dari Ad-Dhahhak annahu ankara hadhihi dirasah, maksudnya beliau mengingkari metode pembelajaran seperti ini. Waqal, dan kemudian dia mengatakan ma raaitu wala sami'tu wala adraktu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluha. Ya, yang bisa dilihat di dalam Al-Madkhal Ibnul Hajj. Jadi kata Ad-Dhahhak, dia mengatakan ma raaitu, aku tidak pernah melihat, wala sami'tu, tidak pula mendengar, wala adraktu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluha, tidak pula juga menjumpai ada satu saja dari kalangan para sahabat Nabi SAW mengerjakan hal tersebut, ya. Jadi ini benar-benar tidak pernah barakallahu fikum dikerjakan di kalangan para sahabat dan para tabi'in atba'ut tabi'in. Kemudian di dalam nukilan yang lain, Al-Bayan wa Tahsil, wa su'ila Malik, ditanyakan kepada Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala anil qaum yajtami'una fayaqra'una al-Qur'ana jami'an as-surat al-wahidah. Ya, jadi Imam Malik pernah ditanya terkait suatu masyarakat yang mereka itu berkumpul, ya, di masjid fayaqra'una al-Qur'an, dan mereka itu membacakan Al-Qur'an jami'an, bersama-sama, as-surah al-wahidah, satu surah secara bersama-sama. Faqala, maka Imam Malik mengatakan innila akrahu dzalik, sungguhnya aku benar-benar membenci hal tersebut, walau kana ba'duhum yata'allam min ba'di lam ara bidzalika basan. Ya, walaupun mereka itu saling belajar satu sama lain di dalam Al-Qur'an, ya, tapi aku benar-benar tidak pernah melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Qila lahu ara'aita in kana wahidun minhum yaqra' alaihim qala la ba'sa bih. Apabila engkau melihat, ya, salah seorang di antara mereka membacakan kepada mereka, yaitu jamaah yang hadir di suatu tempat atau masjid, maka Imam Malik la ba'sa bih, tidak mengapa membacakan kepada yang lainnya, itu tidak mengapa. Jadi ini tentang keutamaan, ya, orang-orang yang berkumpul di masjid tentunya, kemudian membaca Al-Qur'an, ya, atau belajar Al-Qur'an. Ini adalah suatu keutamaan, ya, suatu keutamaan. Akan tapi para salaf seperti tadi, ya, itu hanya memiliki dua metode di dalam pengajaran Al-Qur'an, tidak yang selainnya. Atau seperti tadi yang disebutkan, ya, oleh Imam Malik,
dan juga nukilan daripada Al-Imam Abu Daud dari riwayat Ad-Dhahhak, ya, untuk membaca secara berjama'i, ya. Membaca secara jama'i ini adalah bid'ah, tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan. Jadi ini banyak panjang penjelasannya, ya. Ada adab-adab terkait apa namanya, anak-anak yang berkumpul di masjid kemudian membaca Al-Quran itu sendiri, apakah boleh diperindah dan sebagainya. Taib. Kemudian barakallahu fikum jazakumullahu khaira, pada poin yang ke-25, akhbarana Muhammad qala hadatsana al-Firyabi qala hadatsana Ishaq ibn Rahawayh qala hadatsana Jarir yakni Ibnu Abdul Hamid anil A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, sanad beliau siapa? Abu Bakar Al-Husain Al-Ajuri Al-Hambali rahimahullah, Imam Abu Bakar Al-Ajuri, sampai kepada sanadnya Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi SAW beliau mengatakan, "Ma tujalisu qaumun fi baitin min buyutillahi azza wajal yatluna kitaballahi azza wajal wa yatadarasunahu bainahum illa haffat bihimul malaikah wa ghasiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu azza wa jalla fi man indahu wa man abta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW dia bersabda, tidaklah seorang suatu kaum itu duduk, ya, berkumpul fi baitin min buyutillahi azza wajal, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballahi azza wajal, mereka membacakan Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mengajarkan satu sama lain di antara mereka, ya. Kemudian illa hafat bihimul malaikah, melainkan, ya, mereka akan mendapatkan penjagaan daripada malaikah, ya, malaikat penjaga mereka atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasiyatuhumur rahmah, kemudian Allah turunkan kepada mereka rahmah, kasih sayang, ya. Wa dzakarahumullahu azza wa jalla fiman indahu, kemudian Allah akan sebutkan, ya, mereka semua yang berada di suatu masjid tersebut yang sedang berkumpul membaca Al-Qur'an dan saling mengajarkan itu, ya, di sisi makhluk-makhluk lainnya, ya. Bahwasanya inilah adalah makhlukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedang menuntut ilmu, ya. Mereka sedang menuntut ilmu. Ini adalah keutamaan menuntut ilmu, ya, keutamaan menuntut ilmu. Kemudian wa man abta bihi amaluhu, siapa saja yang lambat di dalam amalnya, ya, lelet, enggan untuk beramal salih, mengerjakan, ya, kebaikan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya sallallahu, maka lam yusri bihi nasabuhu, tidak akan mungkin bisa, ya, kedudukan, nasab dan yang lain sebagainya itu mempercepat hisabnya atau amalnya, tidak mungkin bisa, ya. Jadi amal itu nafsi-nafsi, ya. Siapa yang cepat di dalam beramal soleh, maka dia akan mendapatkan, ya, ajrun minallahi subhanahu, ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bukan padanya itu, ya, kedudukan, nasab, ya, harta dan sebagainya, tidak bermanfaat itu semua. Tidak bermanfaat itu semua. Ini diriwayatkan daripada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Wa qauluhu wa man abata bihi amaluhu, dan, ya, lafaz di dalam apa namanya riwayat tadi wa man abata bihi amaluhu, maksudnya adalah man qasara wa farrata fil amal as-salih fid dunya, ya, terhadap siapa saja yang, ya, lambat atau lelet, ya, di dalam beramal kebaikan di dunia ini, walam yusari fihi, dan tidak pula bersegera untuk meraih amalan tersebut, mengerjakan amalan tersebut, maka lam yusri bihi nasabuhu, tidak akan bisa menolong nasabnya itu, ya, kedudukannya dan sebagainya tidak akan mungkin bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ai lam yanfa'hu yaumal qiyamah, ya, syarifun nasab, ya, maka tidak akan bermanfaat kedudukannya itu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya. Jadi adalah anjuran perintah, ya. Yang pertama adalah keutamaan dari menuntut ilmu, ya. Menuntut ilmu itu apa namanya lebih afdol itu adalah di rumah Allah, di masjid, ya. Adapun keadaan kita seperti sekarang ini,
ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, ya mungkin hanya bisa di rumah-rumah, ya sebagaimana awal-awal Islam dulu, ya Nabi SAW mengajarkan para sahabatnya di rumah-rumah, ya Darul Arqam dan sebagainya, ya tidak ada Darul Islam, tidak ada masjid dan sebagainya, karena masih belum bisa menjaharkan agama Allah, ya mungkin hanya bisa secara di rumah-rumah atau bahkan lebih, ya lebih menyedihkan lagi ala kulli hal mungkin hanya sekedar online belajarnya, ya la haula wala quwata illa billah, nasallahu alafiyah. Tapi setidaknya ini masih kita usaha untuk bisa belajar ilmu syar'i di tengah berbagai macam apa namanya kesesatan, kekufuran, kejahilan dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ya keutamaan mempelajari agama, ya Al-Qur'an dan kemudian ilmu-ilmu yang lainnya. Ya sehingga Allah akan menyebutkan, ya orang-orang yang belajar ilmu agama itu di hadapan makhluk lainnya. Ya Allah akan sebutkan, ya min indihi, ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya anjuran untuk bersegera di dalam amal, jangan berpikir ya banyak ketika sudah dihadapkan dengan amal-amal yang kita itu bisa untuk apa namanya mengerjakannya seperti itu. Ya, hatta sekalipun amalan-amalan sunnah misalnya, amalan-amalan sunnah ataupun ya hal-hal kecil yang apa namanya terkait dengan amalan soleh itu jangan diremehkan apalagi sampai ditunda-tunda, segera ya kita bisa membantu sesama kita kerjakan, ya kita bisa berjihad misalnya, kita apa namanya sholat nafilah, ya ba'diyah qabliyah dan sebagainya, sholat-sholat sunnah, ya dan sebagainya, apapun itu, bahkan menyingkirkan duri dari jalan seperti itu, bersegera menuju apa namanya, ya wasari ila magfiratin min rabbihim, ya min rabbikum, ya bersegera menuju ampunannya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah mengerjakan amalan saleh, ya mengerjakan amalan saleh, ya. Taib. Jadi ini adalah faedah yang kita dapatkan daripada riwayat ini, ya. Sama, setelahnya juga sama. Ya, akhbarana Muhammad qala hadatsana al-Firyabi aidan qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu dia bersabda, ya majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi azza wajal yatluna kitaballahi wa yatadarrusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa zakarahumullahu fi man indahu. Ya sama, siapa yang berkumpul di ya suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan di dalam hati mereka, ya ketenangan istiqomah, ya bertambahnya iman, bertambahnya apa namanya setelah melewati kehidupan dunia dengan berbagai macam ya ujiannya, balaknya, kehinaannya dan lain sebagainya, orang itu menyempatkan diri untuk menuntut ilmu, berkumpul dengan ahlus sunnah, berkumpul dengan kaum muslimin di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu syar'i, ini akan menambahkan keimanan, ya, menambahkan keimanan. Sebagaimana di riwayat siapa salah seorang sahabat, ya, Allah musta'an wal hituklan, ketika apa namanya tersibukkan dengan istrinya, tersibukkan dengan anaknya, tersibukkan dengan perniagaan di pasar, ya dia rindu sekali bertemu dengan Rasulullah SAW. Padahal baru baru saja pulang dari majelisnya Rasulullah, ya dia tersibukkan dengan anaknya, istrinya, pasar dan sebagainya. Dia ingin sekali apa kembali ke majelis tersebut. Kenapa? Bertambahnya keimanan. Adapun berkumpul bersama istrinya, berkumpul bersama di pasar, berniaga dan sebagainya, ya subhanallah, itu menjadikan imannya berkurang. Ya, membaca kitabullah, membaca kitab para ulama salaf dan lain-lain sebagainya. Jadi ini adalah pokoknya seorang yang itu ingin menambahkan keimanan itu adalah berkumpul dengan kaum muslimin di rumahnya Allah, ya mempelajari ya ilmu syar'i.
Ini juga sebagaimana disebutkan di sini, ya, wa huna mas'alah, di sini ada suatu masalah, lam aqif ala riwayati shariha tadullu ala anna salaf as-salih fi ish al-qurun al-mufaddala kanu yudarrisuna wa yu'allimuna as-sibyan fil masajid kama huwa al-halul yawm fi katsirin minal buldan. Ini apa namanya, para salaf dahulu mereka dari kalangan qurun al-mufaddalah, generasi terbaik kurun 200-300 Hijriah, mereka dahulu mengajarkan, ya, anak-anak mereka di masjid-masjid. Sebagaimana keadaan kita hari ini di banyak negeri. Akan tetapi wa inna makana ya hadiyuhum fi ta'lim sibyan fil kutab awil katatib wa hiya ibaratun an makanis saghir yattakhadhu li ta'lim sibyan al-qira'ah wal kitaba wa tilawah al-Qur'an wa hifdhuhu. Wa qad ittakhadhat hadzal makatib fi zamani ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la tazalu mujidatun illa al-yawm fi ba'dil buldan. Ya, ini juga faedah daripada apa namanya, untuk senantiasa menjaga anak-anak kita, ya, ketika kita mengajak mereka itu ke masjid untuk beribadah, untuk belajar dan sebagainya. Dan ini adalah perkara-perkara yang dibenci, ya, tidak disukai dari mereka, yaitu mereka itu tidak terjaga dari najis. Annal ghaliba minas sighari annahum la yatahaffazuna minan najasah. Terkadang anak-anak itu mereka, barakallahu fikum, memang, ya, tidak terjaga dari najis, sedangkan masjid itu memang harus suci, ya, tidak boleh terkotori dengan najis, ya. Adapun anak-anak, apalagi ini pembahasan fikih nantinya seperti itu, bagaimana ketika seorang itu membawa anaknya, sedangkan di dalam celana anak tersebut ada mungkin, ya, ada air kencing ataupun ada kotoran seperti itu. Nah, itu bagaimana hukumnya dan sebagainya itu disebutkan di dalam fikih. Ala kulli hal, al-muhim intinya mereka itu tidak dapat terjaga dari najis, ya. Kemudian pernah ditanyakan oleh Sahnun, ya, wasu'ila Malik an ta'lim sibyan fil masjid. Bagaimana tentang seseorang yang mengajarkan bocah seperti itu, sibyan, bocah di masjid, ya, mungkin anak-anak apa balita seperti itu, ya. Maka kata Imam Malik, qala la aru dzalika yajuzu, ya. Aku tidak memandang bahwa hal tersebut diperbolehkan. Kenapa? Li annahum la yatahafazuna minan najasah, ya. Walam yunsab al-masjidu li ta'lim. Mereka tidak terjaga dari najis dan juga mereka itu tidak belajar, ya, hanya sekadar bermain seperti itu, ya. Mereka tidak belajar dan tidak bermain. Ini salah satu daripada penjelasan, ya. Kemudian taksu. an ta'limahum fil masajidi bil ujrati wa taqsu. Ya, jadi anak-anak itu terkadang membawa uang, ya, membawa uang seperti itu, ya, diberikan uang, ya, dan ini wahya ijaratun min jinsil tijarah, salah satu dari bentuk perniagaan, sedangkan tidak boleh, ya, dilarang di dalam masjid itu untuk bermuamalah, berniaga seperti itu, ya. Jadi mereka itu tidak fokus untuk belajar tapi malah justru, ya, membawa uang untuk apa namanya?
membeli sesuatu misalnya. Kemudian dikatakan oleh Al-Qabisi di dalam Risalah Al-Mufaddalah, mu'allaqan ala jawabi Malik hada, yang berkaitan dengan jawaban apa namanya, pernyataan Imam Malik di sini adalah jawabun sahih, ya, ini adalah pernyataan yang benar. Subu ad-dunya fil masjid la yaslu. Tidak boleh untuk apa namanya? Apa tadi? Mencari uang seperti itu. Ya, memberikan uang di masjid. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, di antara muskilah, ya, problematika anak-anak di masjid itu, ya, anak-anak balita dan sebagainya, yaitu kasratul la'bihim, ya, banyak bermain, bisa begitu limaksihim fil masjid wa didukhulihi. Ya, kata Ishaq ibn Rahawayh, ya, rahimahullahu taala, qala Ishaq ibn Rahawayh rahimahullah, mujanabatul masajid idza kana fi ghairi salatin. Jauhkan anak-anak itu dari masjid, ya, apabila mereka itu tidak datang untuk sholat, ya, kecuali mereka datang untuk sholat seperti itu. Adapun di luar daripada sholat, jauhkan anak-anak dari masjid. Ya. Nah, ini pendapat para salaf. Di huduris salat tapi kalau memang mereka itu datang untuk menunaikan sholat, anak-anak kecil, ya, para balita ini dan sebagainya, apalagi terdapat perintah yang jelas dari Nabi SAW ketika beliau memerintahkan, ya, anak-anak usia 7 tahun itu untuk sholat, ya, dan dipukul apabila telah mencapai 10 tahun jika tidak sholat. Kemudian in ja'u, apabila mereka itu datang bi huduri sholati fala yamna'u, ya. Tapi apabila mereka datang untuk menunaikan sholat, maka jangan dihalangi mereka, ya. Di dalam kitab Qiyamul Lail lil Marruzi, ya, halaman 243, ya. Tapi kalau mereka itu datang untuk sholat, jangan dihalangi, ya. Kemudian yang keempat, mereka senantiasa apa? Ya, mengangkat suara mereka bil Quran, terhadap Al-Quran, terutama ketika mereka apa, di masjid dalam keadaan orang-orang setengah sholat seperti itu, ya. Jadi mereka teriak-teriak, ya, berbicara apa namanya, secara suara, mengangkat suara, ya, seperti itu tidak boleh, ya, apalagi orang-orang tengah menunaikan sholat. Adapun membaca Al-Quran itu dengan suara yang indah, bukan dengan suara yang dibuat-buat, dengan nada, dengan lantunan sampai-sampai menyerupai seperti lagu, ya, nasallahu afiyah, seperti keadaan kita hari ini, itu tidak boleh, ya, keluar daripada apa namanya, aturan untuk membaca Al-Quran, ya. Tapi kalau suaranya memang indah, bagus, ya, suaranya indah untuk didengar, baik, ya, tidak keluar dari
apa namanya, aturan membaca Al-Qur'an sebagaimana ketika Nabi SAW berkata kepada Abu Musa Al-Asy'ari, ya, ketika Allah apa kata Nabi SAW, "Bima wahaballahu min jinsit saut," ya, min jinsit saut. Allah memberikan bagian suara yang indah kepada Abu Musa Al-Asy'ari, ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Laqad utita mizmaron min mazamir alu Daud." Ya. Kemudian barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Baik, jadi ini adalah pertemuan kita di dalam pembacaan kitab akhlak para penghafal Al-Qur'an. Ya, semoga dapat dipahami. Insyaallah kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu bab, ya, keutamaan apa penjelasan terkait akhlak daripada penghafal Al-Qur'anul Karim. Ilahuna wallahu musta'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan.